Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku biografi Rasulullah. Sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita masuk kepada pembacaan tentang beberapa peristiwa besar, ekspedisi militer, dan beberapa utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak terjadinya perang Tabuk, sakitnya Rasulullah hingga wafatnya beliau. 1. Naik hajinya Abu Bakar radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempercayakan Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji kaum muslimin pada tahun ke-9 Hijriah. Maka Abu Bakar berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekah pada bulan Zulhijjah. Pada saat itu Abu Bakar membawa 300 orang sahabat yang membawa 20 ekor binatang kurban, sedangkan Abu Bakar sendiri membawa 5 ekor binatang kurban. Tak beberapa lama setelah rombongan haji, para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar meninggalkan Madinah. Turunlah surat Al-Bara'ah. Seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan awal surat tersebut kepada jamaah haji saat mereka sudah berkumpul di Mina, atau pada saat hari kurban. Sebelum menunjuk Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berkata, tidak akan ada seorang pun yang menyampaikan sesuatu dariku kecuali seseorang yang berasal dari keluargaku. Ketika Abu Bakar melihat kedatangan Ali, maka ia bertanya kepadanya, kamu sekarang ini sebagai pemimpin atau hanya utusan? Ali langsung menjawab, aku utusan. Lalu keduanya pergi bersama-sama. Dalam menjalankan tugasnya ini, Ali dibantu oleh sejumlah sahabat, termasuk salah satunya adalah Abu Hurairah. Para sahabat ini kemudian membantu Ali dalam menyampaikan ayat-ayat surah Al-Bara'ah yang harus segera disampaikan kepada manusia itu, dan juga mengumumkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidak diperbolehkan bertawaf di Baitul Haram dalam keadaan telanjang. Dan bagi yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka waktu yang terbentang antara diri orang tersebut dengan beliau adalah 4 bulan untuk segera meninggalkan kemusyrikannya. Apabila 4 bulan yang dijanjikan telah berlalu, maka Allah dan Rasulnya akan memutuskan hubungan perjanjian dengan kaum musyrikin, dan tidak ada seorang pun musyrik yang boleh melaksanakan haji setelah tahun ini. Baghawi telah menyebutkan berbagai pendapat para ulama seputar penyebab dipilihnya Ali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan awal surah Al-Bara'ah kepada orang-orang yang tengah melaksanakan ibadah haji dan mengumumkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan isi ayat-ayat tersebut. Dari semua itu, Baghawi menyimpulkan bahwa pemilihan itu atas dasar tradisi yang sudah berlaku di kalangan bangsa Arab, bahwa utusan seseorang sebuah kaum untuk membuat dan membatalkan sebuah perjanjian dengan kaum yang lain adalah harus dari orang yang paling terhormat di kaumnya atau salah satu dari anggota keluarganya. Atas dasar inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali untuk menghindari tuduhan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melanggar tradisi dalam pembatalan suatu perjanjian. 2. Pengutusan Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az bin Jabal ke wilayah Yaman untuk tujuan yang berlainan. Sebelum keduanya berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada keduanya, permudahlah diri kalian dan jangan mempersulit diri, dan sampaikanlah kabar gembira, bukan menakut-nakuti, dan hendaklah kalian saling bekerjasama dengan baik. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada Mu'az dan berkata, sesungguhnya engkau akan datang kepada segolongan ahli kitab. Apabila kamu telah mendatangi mereka, serulah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu, beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan sholat 5 kali sehari semalam.
Jika mereka mematuhi semua perintahmu tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah kepada mereka yang mampu untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu di antara mereka. Jika mereka mematuhimu, peliharalah kehormatan harta benda mereka. Takutlah akan doa orang yang teraniaya, karena tidak ada yang menghambat antara doanya dengan Allah. Sesaat setelah Mu'az berlalu, Rasulullah SAW mengejarnya untuk menyampaikan nasihat yang lain. Sedang Mu'az telah berada di atas kendaraannya. Maka Rasulullah SAW berjalan di bawah kendaraannya tersebut setelah terus memberikan nasihat-nasihat penting untuk Mu'az. Setelah selesai, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Mu'az, sepertinya kamu tidak akan dapat bertemu denganku lagi setelah tahun ini. Sehingga kalau tidak lewat di masjidku ini, maka engkau akan lewat di kuburanku nanti." Maka Mu'az pun tersedu-sedu karena harus berpisah dengan Rasulullah SAW. Sedangkan dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah SAW berkata, "Jangan menangis wahai Mu'az, karena tangisan itu ada waktunya, dan sesungguhnya tangisan itu adalah bagian dari perbuatan setan." Setelah itu Rasulullah SAW memalingkan wajah beliau ke arah kota Madinah. Kemudian beliau berkata, "Orang yang paling utama menurutku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada." Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang ukuran diwajibkannya zakat. Pada detik-detik terakhir Rasulullah SAW hendak memberangkatkan Mu'az bin Jabal ke wilayah Yaman. Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya satu ini, "Apa yang akan engkau lakukan ketika engkau harus mengambil hukum untuk sebuah permasalahan?" Maka pada saat itu Mu'az menjawab, "Saya akan menghukumi segala sesuatu dengan yang termaktub di dalam kitab Allah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Seandainya tidak termaktub di dalam kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Maka aku akan menghukuminya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah." Rasulullah SAW kembali berkata, "Seandainya tidak termaktub di dalam sunnah Rasulullah?" Mu'az menjawab, "Aku akan berusaha untuk berijtihad dan sesungguhnya aku tidak akan berlebih-lebihan." Seketika itu juga Rasulullah SAW mengusap dada dan berkata, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya sesuai dengan apa yang ia harapkan. 3. Pengutusan Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid ke Yaman. Rasulullah SAW telah mengutus Khalid bin Walid ke wilayah Yaman. Setelah itu Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke wilayah tersebut untuk menggantikan kedudukan Khalid. Salah satu tugas Ali adalah menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu kepada penduduk Yaman. Ketika Rasulullah SAW memberitahukan kepada Ali tentang apa yang beliau harapkan, maka Ali berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Anda akan mengutus saya kepada suatu kaum yang lebih tua usianya dibandingkan saya untuk menyelesaikan perkara di antara mereka." Pada saat itu Rasulullah SAW berkata, "Pergilah, sesungguhnya Allah akan meneguhkan perkataanmu dan memberikan petunjuk ke dalam hatimu." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ali. Beliau berkata, "Apabila ada dua orang yang tengah berselisih menjumpaimu untuk diminta diselesaikan, janganlah engkau menerima perkataan orang yang pertama sebelum engkau mendengarkan penjelasan dari yang kedua. Maka dengan cara itulah engkau akan mengetahui bagaimana cara engkau memutuskan permasalahan." Dari kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, itulah akhirnya Ali berkata, "Setelah mendengar ucapan itu, aku selalu diminta memutuskan berbagai permasalahan." Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Katakanlah kepada pasukan Khalid bahwa mereka boleh tetap tinggal atau pulang kembali ke Madinah." Akhirnya Ali bersama beberapa para sahabat tinggal di Yaman sampai akhirnya kaum muslimin dari kota Madinah datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada saat itulah Ali datang ke Mekah secara tiba-tiba untuk melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW pada haji wada. Sahabat Ali sendiri telah memberikan suri teladan yang sangat baik bagi bawahan-bawahannya dalam mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya. Salah satu contoh yang dapat kami ambil adalah ketika para sahabat Ali meminta agar mereka dapat menunggangi dan beristirahat di atas unta yang khusus untuk disedekahkan. Mereka beralasan bahwa dengan unta-unta tersebut, mereka dapat melepaskan rasa penat dan lelah yang mereka rasakan. Akan tetapi Ali menolak permintaan tersebut. Kemudian Ali berkata, "Sesungguhnya kalian memiliki bagian atas unta-unta tersebut, sebagaimana kaum muslimin juga memiliki bagian tersebut." Ketika para sahabat Ali ini berangkat untuk melaksanakan haji, maka mereka kembali meminta kepada orang yang ditugaskan untuk menggantikan kursi kepemimpinan sementara waktu oleh Ali, untuk mengabulkan permintaan yang telah ditolak oleh Ali sebelumnya, dan akhirnya permintaan mereka dikabulkan. Ketika Ali datang di tempat unta-unta tersebut, maka ia mengetahui bahwa unta-unta tersebut telah ditunggangi.
Maka ia pun segera menegur dan menghadik orang yang ditugaskan untuk menggantikannya tersebut, sehingga perilaku Ali tersebut dinilai para sahabatnya sebagai suatu kesalahan besar dan bentuk dari tekanan Ali terhadap bawahnya yang tersebut. Melihat semua perbuatan Ali tersebut, akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri mengadukan perlakuan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah membenarkan sikap Ali tersebut. Seketika itu juga Al-Khudri merasa menyesal atas apa yang telah ia adukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ali, sehingga ia pun berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat keburukan dalam dirinya Ali, baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Ketika salah seorang tentara Ali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perlakuan Ali yang dinilai kasar terhadap mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai orang-orang, jangan pernah mengadukan Ali. Demi Allah, ia telah berlaku keras semata-mata karena Allah untuk memperjuangkan ajaran Allah. Siapa yang akan mengadukan lagi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perkataan beliau, barang siapa pernah berada di bawah perlindunganku, maka sekarang Ali merupakan pelindungnya. Sedangkan di dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa pernah menjadikanku sebagai pelindungnya, maka Ali adalah pelindungnya. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada orang-orang yang telah mengambilnya Ali sebagai pelindung, dan jauhkanlah dari perlindungan orang-orang yang telah menjauhinya. Peristiwa tersebut terjadi pada saat Ali membatalkan haji yang telah ia niatkan sebelumnya. Kemudian ia memerintahkan seorang sahabat yang ditunjuknya sebagai wakil untuk memberitahukan pelarangan tersebut kepada tentara-tentaranya. Tentu saja hal tersebut mendapatkan tantangan dari mereka, karena itulah tentara Ali segera mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal inilah yang akhirnya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang pada tanggal 18 Zulhijjah di Ghadir Hum seusai melaksanakan haji. Ali telah berhasil dalam menjalankan tugasnya, sementara itu Khalid radhiyallahu anhu tidak berhasil dalam menjalankan misi tersebut. Pada saat itu Khalid telah berusaha selama 6 bulan untuk mengajak orang-orang kepada Islam. Sayangnya tidak sedikit pun mereka mengacuhkan ajakan tersebut. Akan tetapi ketika Ali datang ke wilayah Yaman dan mengajak kaum Hamdan untuk masuk Islam, mereka dengan senang hati menerimanya. Maka Ali segera menulis surat kepada Rasulullah dan mengabarkan kepada beliau bahwa seluruh masyarakat Bani Hamdan telah masuk Islam secara keseluruhan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan membaca surat tersebut, beliau langsung bersujud dan meneteskan air mata kebahagiaan. Kemudian beliau mengangkat kepala dan berkata, semoga keselamatan atas Bani Hamdan. Semoga keselamatan atas Bani Hamdan. 4. Ekspedisi militer Jarir bin Abdillah ke Zul Khalasah. Bani Qassam dan Bajilah memiliki sebuah tempat pertemuan pada masa jahiliyah. Tempat tersebut dikenal dengan nama Zul Khalasah, Ka'bah al-Yamaniyah dan Ka'bah as-Syamiyah. Ketika Jarir bin Abdullah al-Bajali datang bersama kaumnya sebagai para pendatang di Madinah, ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jarir, tidakkah engkau dapat membuatku merasa lega dengan masalah Zul Khalasah? Maka Jarir pun mengadukan kesulitannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata bahwa dirinya tidak mahir dalam menunggang unta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan tangan di dada beliau dan berkata, Ya Allah, berilah ketetapan kemampuan kepadanya dan jadikanlah ia sebagai petunjuk yang dapat memberikan petunjuk kepada orang lain. Dengan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Jarir berangkat menuju Zul Khalasah dengan membawa 150 orang pasukan. Dalam misi tersebut, Jarir berhasil menghancurkan berhala Zul Khalasah dan membunuh orang-orang yang berada di tempat tersebut. Setelah berhasil menjalankan misinya, Jarir mengutus Abu Artah Husain bin Rabi'ah al-Akhmasi untuk mengabarkan keberhasilan pasukan Muslim kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai menjalankan tugasnya itu, Jarir berdakwah kepada keluarganya, saudara-saudaranya dari Bani Bajilah atau Bajali. Hikmah dari ekspedisi militer ini: 1. Riwayat yang mengisahkan tentang ekspedisi ini secara implisit mengabarkan kepada kita tentang disyariatkannya membersihkan berbagai hal yang dapat menjadi sumber fitnah, baik sumber tersebut berbentuk bangunan ataupun yang lainnya. 2. Sudah seyogyanya orang baik mendoakan dan membantu orang-orang yang tidak dapat menunggang unta dengan baik, atau berbagai sarana lainnya yang biasa dipergunakan untuk berjihad. Pada zaman sekarang mungkin sebagai sarana itu dapat dicontohkan seperti cara menggunakan roket, misil, dan berbagai alat lainnya yang biasa dipergunakan di medan peperangan. 3. Riwayat tersebut telah menggambarkan nilai lebih kendaraan unta sebagai kendaraan yang perang dan pentingnya kemahiran orang yang menungganginya. Hal tersebut dapat dianalogikan kepada keutamaan dan nilai yang lebih yang dimiliki oleh helikopter, pesawat, atau sarana lainnya yang biasa dipergunakan dalam medan pertempuran pada zaman sekarang ini.
Oleh karena itu ada sebaiknya ada di antara kaum muslimin yang juga mendalami cara penggunaan dan pemeliharaan alat-alat atau sarana-sarana tersebut. 4. Riwayat tersebut telah menganjurkan setiap manusia untuk berusaha mengembangkan potensi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sering melakukan hal tersebut, memberikan motivasi dan masukan juga dapat dilakukan dengan mendoakan, memuji ataupun memberikan kabar gembira setelah melakukan berbagai penaklukan. 5. Haji Wada. Ada sementara kalangan yang menyebutkan bahwa Allah mewajibkan haji pada tahun ke-10, ke-9 Hijriah, ke-6 Hijriah, dan ada juga yang menyatakan bahwa haji telah diwajibkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Pernyataan-pernyataan ini jelas janggal dan aneh. Ibnu Qayyim menyatakan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipercaya, haji diwajibkan pada tahun ke-10 Hijriah, dan inilah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia tidak menunda-nunda suatu kewajiban. Sebab terkait dengan kewajiban ibadah haji ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan ayat ini turun pada tahun utusan atau akhir tahun ke-9 Hijriah. Di dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukan haji dari Madinah, selain haji yang beliau lakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Haji ini kemudian dikenal dengan nama Haji Balagh, menyampaikan dakwah Allah, haji Islam atau penyerahan diri, dan haji wada atau perpisahan. Sejarah juga mencatat bahwa selama berada di Madinah, Rasulullah SAW hanya menjalankan ibadah haji sekali saja, yaitu haji beliau pada tahun ke-10 Hijriah. Haji beliau kali inilah yang disebut dengan haji Balagh, haji Islam, dan haji wada. Pasalnya dalam haji ini adalah haji terakhir Rasulullah SAW bersama-sama kaum muslimin, dan tahun berikutnya beliau tidak akan pernah berhaji lagi. Disebut sebagai haji balagh karena pada saat itu Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Allah berupa diwajibkannya haji kepada seluruh manusia, baik dalam bentuk ucapan maupun praktek. Bahkan tidak ada satupun unsur dan nilai-nilai ajaran Islam kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskannya secara terperinci. Ketika Rasulullah SAW tengah menjelaskan tentang masalah haji dan menerangkannya kepada seluruh umat muslim yang hadir di padang Arafah, Allah menurunkan ayat, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama kamu. Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan keinginan kuat beliau untuk melaksanakan haji, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah, banyak sekali orang-orang berdatang ke kota Madinah. Mereka semua ingin menyempurnakan keislaman mereka dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima dan melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari Madinah pada tanggal 5 Zulqa'dah. Baik di perjalanan pergi maupun ketika beliau kembali dari haji, banyak sekali terjadi berbagai peristiwa. Perjalanan beliau itu telah memberikan inspirasi kepada para ulama fikih, sehingga tercipta bab-bab fikih ibadah di mana para ulama, baik ulama terdahulu maupun kontemporer, telah mengkajinya secara khusus. Mereka membuat bab haji secara tersendiri dalam kitab-kitab yang mereka miliki. Di dalam bab-bab fikih ibadah tersebut, semua orang akan dengan mudah menemukan bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Di samping itu, di dalam bab-bab tersebut juga seseorang juga akan dengan mudah menemukan berbagai wasiat Rasulullah SAW untuk umat beliau. Salah satu khutbah haji paling terkenal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah khutbah beliau di tengah-tengah lautan manusia yang tengah berhaji. Ketika mereka melalui hari-hari tasyrik, salah satu ucapan beliau lontarkan adalah, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci, sama seperti sucinya hari yang kalian jalani ini pada bulan ini di negeri kalian ini. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masa jahiliyah dan disaksikan oleh kedua mata kakiku ini telah terhapuskan. Begitu pula dengan darah-darah yang tertumpah pada masa jahiliyah, semuanya telah terhapuskan. Darah pertama dari sekian banyak darah-darah kita yang telah kuhapuskan itu adalah darahnya Ibnu Rabi'ah bin Haris. Pada saat itu Ibnu Rabi'ah disusui di Bani Sa'ad dan kemudian dibunuh oleh Huzail. Begitu pula dengan riba yang dijalankan pada masa jahiliyah telah dihapuskan. Dan praktek riba yang pertama kali dihapuskan adalah riba yang terjadi di antara kita, riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Maka sesungguhnya seluruh riba yang telah dilakukan olehnya tersebut telah dihapuskan. Oleh karena itu, takutlah kamu kepada Allah tentang perempuan-perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah.
Dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan mengatasnamakan Allah. Hak kamu atas mereka adalah bahwa mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak engkau sukai menginjakkan kakinya di atas kasurmu. Jika mereka tetap melakukannya, melanggar perintah suami dengan memasukkan orang lain ke tempat tidur, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan, dan hak mereka atas kalian adalah memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Dan sesungguhnya telah aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika engkau berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Sesuatu itu adalah kitab Allah. Ketika di hari kemudian aku ingin mempertanyakan semua itu kepada kalian, maka apa jawaban kalian? Mereka kaum muslimin yang menghadiri haji pada tahun itu berkata, kami telah bersaksi bahwa sesungguhnya engkau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah menyampaikan ajaran Tuhanmu, melaksanakannya dan menasihatkannya untuk umatmu. Engkau telah menjalankan segala sesuatu yang ada padamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, saksikanlah bila mengucapkan kata-kata tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian di sela-sela khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, celakalah kalian, perhatikanlah oleh kalian, janganlah kalian kembali pada kekafiran setelah kepergianku, di mana kalian akan saling menghancurkan dan memerangi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya syaitan telah merasa kehilangan harapan untuk dapat disembah di bumi kalian ini, kan tetapi ia memiliki kesempatan untuk dipertuan manusia dalam berbagai hal selain itu, dan semuanya bersumber dari perbuatan kalian. Oleh karena itu berhati-hatilah wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu, seandainya kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Hal tersebut adalah kitab Allah dan sunnah nabinya. Sesungguhnya setiap muslim adalah saudara bagi setiap muslim yang lainnya. Seluruh kaum muslimin adalah bersaudara, sehingga tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil harta saudaranya, kecuali sesuatu yang diberikan atas kebaikan hatinya. 6. Beberapa hukum, prinsip dasar dan hikmah dari haji wada. 1. Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara melaksanakan haji yang diajarkan oleh Islam setelah diharamkan beberapa unsur-unsur jahiliyah, semisal berdesak-desakan, bersiul-siul, dan telanjang saat melaksanakan tawaf. Dan setelah dibersihkannya semua berhala di Ka'bah. 2. Ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah dalam haji wada ini. 1. Rasulullah SAW ingin bertemu dengan seluruh kaum muslimin yang datang kepada beliau dari berbagai penjuru. 2. Menyampaikan kepada mereka berbagai ajaran dan prinsip Islam, kalimatnya singkat dan padat. 3. Menganjurkan kaum muslimin untuk menyampaikan semua hal yang telah beliau sampaikan kepada siapa saja yang belum mendengarnya, dimanapun dan kapanpun berada hingga datangnya hari kiamat kelak. Adapun tujuan Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji adalah juga untuk memberikan contoh praktis kepada seluruh umat manusia tentang cara menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut. Karena itu khutbah beliau pada haji ini pun banyak menerangkan tentang hukum-hukum haji dan juga beberapa prinsip dan ajaran dasar Islam. Adapun hadis terpenting yang menjelaskan tentang hukum-hukum haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan wasiat beliau saat itu adalah hadis yang bersumber dari Jabir dan diriwayatkan Muslim. Tentang hadis ini Nawawi mengatakan, hadis ini hadis penting dan memuat berbagai ajaran dan prinsip dasar Islam yang sangat penting. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muslim sendirian, karena Bukhari tidak meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahihnya. Akan tetapi selain Muslim, masih ada satu perawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut, ia adalah Abu Daud. Akan tetapi hadis yang diriwayatkannya tersebut sama persis seperti yang diriwayatkan oleh Muslim. Qadi Iyad berkata, banyak orang-orang yang mengatakan bila riwayat itu sangat berat syarat dengan hukum-hukum fikih. Bahkan Abu Bakar bin Munzir telah menuliskannya dalam satu bab yang cukup panjang untuk menjelaskan 150 hukum yang bisa disimpulkan dari peristiwa haji wada ini. Syekh Albani telah meringkas hukum-hukum fikih dari haji wada Rasulullah SAW menjadi 72 pokok permasalahan. Karena kitab tersebut singkat dan dapat dipahami dengan mudah, maka saya rasa tidak perlu dimenukilnya ke dalam buku ini, sehingga bagi Anda yang ingin membacanya cukup melihat langsung ke dalam buku tersebut. Salah satu kitab penting yang berhubungan dengan haji wada adalah Zad al-Ma'ad, di mana Shu'aib al-Arnaud dan Abdul Qadir al-Arnaud menyebutkan banyak hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini. Adapun beberapa prinsip ajaran Islam yang ditegaskan dan diwasiatkan Rasulullah SAW kepada umatnya saat itu adalah: 1. Pengumuman akan hak azazi seorang muslim, bahwa jiwa, darah, harta, dan kehormatan seorang muslim adalah suci. 2. Pemberitahuan akan diharamkannya kezaliman, riba, dan seluruh tradisi jahiliyah yang membahayakan. 3. Pengumuman akan hak-hak azazi kaum
perempuan dan perintah untuk mengakui keberadaan perempuan secara baik-baik. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang hak-hak seorang suami yang harus diberikan oleh istrinya. 4. Pemberitahuan akan diharamkannya mewasiatkan harta pusaka kepada ahli waris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan beberapa hukum harta pusaka sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. 5. Pemberitahuan akan diharamkannya mengangkat anak angkat dan memperlakukannya seperti anak sendiri atau menisbatkan nama anak tersebut kepada si pengasuh atau tabani. Hal ini juga merupakan isyarat akan diharamkannya penisbatan nama seorang anak kepada bukan ayah kandungnya sendiri. 6. Penentuan bahwa nasab seorang anak hasil zina itu mengikuti orang yang berada di atas kasur kelahirannya, suami sah ibunya. Adapun bagi pezina atau orang yang menzinahi si ibu anak itu harus dihukum rajam dan tidak berhak mengakuinya sebagai anak. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada seluruh umat beliau bahwa seorang muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan yang tidak menyenangkan umat muslim lainnya. Sedangkan seorang mukmin adalah orang yang dapat memegang amanat dalam menjaga harta dan jiwa kaum muslimin yang lain. Orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari berbagai kesalahan dan dosa. Sedangkan mujahid adalah orang yang membimbing jiwanya dengan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanat yang telah diberikan kepadanya dan kemudian menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang dituju. 8. Rasulullah SAW memperingatkan seluruh umatnya untuk tidak berbohong dan menuduh beliau pernah berbuat dusta. Untuk itu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendustakan aku, maka ia akan kekal di tempatnya di neraka." 9. Rasulullah SAW juga memberikan wasiat kepada seluruh umat beliau agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku telah meninggalkan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya." 10. Rasulullah SAW juga berpesan bahwa seluruh umat Muslim adalah bersaudara. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada setiap Muslim untuk tidak mengambil harta manusia Muslim lainnya kecuali dengan cara yang baik. 11. Rasulullah SAW juga memerintahkan umat beliau untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemimpinnya, apapun ras, warna kulit, atau kedudukan sosialnya. Tentunya selama pemimpin tersebut berjalan pada koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh ajaran Allah atau Al-Quran. 12. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita senantiasa hanya berlomba-lomba dalam ketakwaan dan bukan dalam kemaksiatan. 13. Rasulullah SAW berpesan agar kita berlemah lembut kepada orang-orang yang lemah. 14. Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya bahwasanya ada 3 hal yang dapat menjauhkan hati manusia dari sifat dendam dan dengki: ikhlas dalam beramal, berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nasihat pemimpin, dan terus merapatkan diri dengan persatuan kaum muslimin. 7. Ekspedisi militer Usamah bin Zaid ke wilayah Syam. Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada pada akhir bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Lalu pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, beliau memerintahkan kaum muslimin agar mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan dengan pasukan Roma di kota Baqqa dan Palestina. Dan dari mereka yang ikut bersiap-siap tak sedikit yang berasal dari kalangan para sahabat as-sabiqunal awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan umumnya mereka itu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Untuk memimpin pasukan Muslim, Rasulullah SAW menugaskan Usamah bin Zaid. Sontak sebagian kaum muslimin merasa sangsi akan kepemimpinan pemuda ini. Akhirnya mereka pun menyebar kasak kusuk seputar keraguan mereka terhadap Usamah. Tak lama kemudian Rasulullah SAW pun mendengar kasak kusuk tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Apabila kalian meragukan kemampuannya dalam memimpin, mengapa kalian sebelumnya tidak meragukan kepemimpinan ayahnya? Demi Allah, seandainya ayahnya pantas untuk menjadi seorang pemimpin, maka anaknya ini juga pantas untuk menjadi pemimpin. Seandainya ayah menjadi salah seorang yang aku cintai, maka anaknya juga orang yang paling aku cintai sesudahnya." Keraguan sebagian kaum muslimin saat itu tak lain karena Usamah masih memang sangat muda belia. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan saat itu usia Usamah baru 18 tahun. Akan tetapi baru 2 hari persiapan pasukan muslimin berjalan, tiba-tiba terdengar kabar bila Rasulullah SAW jatuh sakit. Maka pasukan tak jadi diberangkatkan dan tetap berada di perkemahan mereka yang berada di wilayah Jarab. Mereka baru pulang kembali ke Madinah setelah mendengar kabar meninggalnya Rasulullah SAW. Pasukan ini baru diberangkatkan kembali setelah Abu Bakar radhiyallahu an naik ke kursi kepemimpinan menggantikan Rasulullah SAW. Adapun jumlah mereka saat itu 3.000 personel. Hikmah dan pelajaran.
Penunjukan Usama bin Zaid oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan ini merupakan isyarat akan keutamaan atau kedudukan Usama bin Zaid dan bapaknya di mata Rasulullah SAW. Singkatnya, dalam menentukan sebuah pemimpinan itu tidak harus dilihat dari umur seseorang, tetapi dari kemampuan orang tersebut dalam menjalankan tugas yang akan dibebankan. Itulah makanya Rasulullah SAW pun tetap memilih Usama bin Zaid untuk memimpin pasukan yang terdiri dari para sahabat-sahabat beliau untuk sebuah pertempuran besar. Dan ini sekaligus upaya mengikis unsur-unsur kejahilian yang tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Alhamdulillah, sementara itu yang dapat kita bacakan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.